Hari ini kemarin kan gue ke Malaysia, Mas Astrid, weekend kemarin. Kita mau mulangin tadinya 10 sampai 12 sampai 15 orang. Tapi ternyata sampai sana nggak mudah. Ternyata untuk pulang itu harus ada surat imigrasi, mengajukan surat dulu online. Udah gitu ada yang denda. Jadi nggak semudah itu. Jadi kita mengutamakan yang sakit, yang apa gitu. Akhirnya melalui bantuan dari KBRI, saya juga ngobrol sama duta besarnya juga, Pak Hermono, dibantu. Mereka pengurusan surat-surat itu diurus sama KBRI semua. Akhirnya bisa terwujud, hari ini kita bisa pulangin. Tadinya 6 orang. Akhirnya tadi malam bisa nambah, alhamdulillah satu jadi 7 orang, suratnya selesai. Dan kita pulangin bukan gini. Saya bukan hanya orang yang mau berkuar-kuar aja, mau ngontenin mereka aja, tapi cuma ngawar doang. Tapi nggak ada tindak lanjut, banyak kan begitu kan? Saya pengen bukti nyata, kita pulangin. Dari sana kita jemput. Sampai sini, bukan hanya sampai sini, tapi sampai ke daerah asalnya. Apalagi kita banyak dengar keluhan-keluhan dari TKI yang sampai Indonesia, mereka banyak ketemu calo-calo. Yang mereka diperes, disuruh tuker uang dolarnya ke rupiah dan dirugikan. Terus barang diodol-odol, terus dipaksa di tengah jalan diperes sama calo-calo itu. Kenapa calo-calo itu bisa berkeliaran di bandara? Artinya masalah ini nggak pernah selesai. Itu yang bikin gue marah. Nah, apa alasannya? Datanya sendiri dari mana, Mas Uya? Tahu bahwa mereka itu di sana. TKI yang adu gua itu sekarang udah bukan ratusan ribuan, Mas. Itu by DM atau apa? By DM. By DM. Nah itu ini isinya DM gue semua. Dan gue balas-balasin satu-satu. Nah itu gimana Mas Uya akhirnya bisa bahwa tepat ini orangnya yang dipulangin? Nah itu tadi kan kita mau pilih yang lebih urgent, lebih priority. Tapi kan masalah surat, akhirnya terpaksa yang suratnya beres dulu. Dan hari ini ada satu ibu yang dia ditemukan sama seorang baik di Malaysia. Dia terlantar terluntar pinggir jalan, hidup di bawah jembatan. Dia dibuang, ya kan? Sama majikannya dilakukan tidak baik. Akhirnya dia dibawa ke shelter, dibawa ke KBRI. Matanya sudah tidak bisa melihat satu lagi burem, jadi dia benar-benar tidak bisa melihat, cuma samar-samar. Mandi aja udah dimandiin. Dan dia nggak tahu pulangnya kemana, cuma tahu Desa Bedian, Bondowoso. Ini yang Bondowoso. Iya, nama anaknya, anak angkatnya Suryadi dan istrinya Jumati. Saya bikin pengumuman di Instagram hari Minggu, hari Sabtu. Ibu ini begini, kalau ada yang bisa di Bondowoso tahu alamatnya. Ternyata hari itu ada 700 DM yang masuk, termasuk dari kepala desa, dari Polres, dari Dinsos, dari Dinas Tenaga Kerja, dari pesantren, yang semua mereka berbondong-bondong nyari anaknya dan alamat ibu ini. Dapat dalam waktu berapa jam. Kita pulangin dan ibu ini yang saya akan antar pulang sama Astrid sampai desa. Ada satu yang agak mengalami depresi. Ada juga satu yang dia pergi ke sana dengan jalur yang calo, ditipu. Ternyata di situ dia hamil, akhirnya melahirkan di sana. Akhirnya dia kabur dan dia nggak bisa pulang, dan kita pulangkan juga bersama anak bayinya, lahir di sana. Mas Uya, sebenarnya tujuan utama Mas Uya apa sih di hari Ramadan terakhir ini, dan ini juga menuju Lebaran dan mudik ya, bagaimana? Iya, mereka tuh sampai nangis-nangis. Tapi saya nggak bisa pulangin semua, kita terbatas. Terus udah gitu, ada lagi nih satu nih yang pulang, dia di penjara dari umur masa muda, di bawah 30 tahun. Sekarang udah 4, dapat pengampunan dari raja, akhirnya dia pulang sini. Bayangkan, lebih dari setengah hidupnya dia di penjara. Mungkin keluarga juga udah lupa. Dan nggak ada orang yang di Lombok yang tahu juga hubungi keluarga, nggak tahu. Jadi dia udah kita pulang ke Lombok, jadi nggak tahu nih ketemu siapa dia gitu. Nah, Mas Uya, ini menjadi, ini kan tadi Mas Uya bilang ini kan terbatas Mas Uya ya, dan ternyata banyak. Ini menjadi akan Mas Uya pengen sih pemerintah concern ini juga membantu. Sebetulnya pemerintah juga memulangkan juga. Kemarin baru dari Malaysia memulangkan charter satu pesawat 160 orang. Tapi kan jumlahnya kan ribuan. Iya kan, akhirnya terbatas. Nah, artinya butuh partisipasi dan masyarakat seperti kita ini untuk membantu. Kalau saya sih benar-benar murni dari hati gitu. Dan akhirnya kemarin saya sempat ngomong di Instagram, di vlog saya kan, akhirnya ada beberapa orang yang tergerak mau masuk bersama saya. Kita buat namanya tim gercep, Mas, gerak cepat. Dan itu mudah-mudahan ini bisa lebih cepat lagi bagi tugas. Ada yang ke Saudi, ada yang kemana. Ini kemarin ke Malaysia saya juga ditemani oleh 2 orang teman saya. Dan saya harus pulang kemarin kan, 1 orang tetap jaga di sana, ngawal karena ada ibu yang mesti dijaga kan. Dan udah intinya mudah-mudahan tim gercep ini bertambah orang yang mau masuk ke sini.
Maksudnya ngelihat ini kan perjuangan yang nggak mudah ya. Ibaratnya banget. ada birokrasi, lalu pendampingan advokasi, lalu juga pendampingan psikologi juga. Maksudnya sendiri gimana sih? Apakah maksudnya hal apa yang akhirnya bisa membuat Mas ya yakin gitu dengan hal yang berat ini, Mas? Kita udah buktikan yang TKW Hongkong itu. Kita kan advokasi. Ya. Pengacaranya saya sediakan gratis, Mas. Saya minta tolong Martin Simanjuntak. Oke. Pengacaranya almarhum Brigadir Joshua. Dia mau pro bono. Gratis untuk yang di Hongkong. Oke. Dan sekarang udah kita advokasi, berhasil ditangkap Pak Polda Jatim. Oke. Untuk psikologi, untuk pendampingan psikologi, saya kerjasama sama Inang Irma Huta Barat. Oh, psikolog ya. Iya, dia aktivis perempuan, tapi dia menyediakan psikolognya. Jadi saya juga bukan cuma sekedar koar-koar, tapi semua kita urus, Mas. Advokasinya, pendampingan psikologi, dan kita pulangkan juga mereka ke sini sebisa kita. Berarti kolektif Mas ya, kolektif bersama-sama dengan pihak lain juga ya. Nah, sekarang ada kementerian udah banyak juga. orang yang mau membantu walaupun belum dana, tapi tenaga dan profesinya mau gratis untuk menyumbang. Pengacara Martin Simanjuntak bukan kurang terkenal apa sekarang? Iya. Habis kasus Sambo. Iya. Kasus begini dia sekarang banyak, kenapa kasus TKI TKW itu banyak yang nggak mau peduli karena dianggap nggak seksi, nggak ada duitnya. Betul. Iya kan? Sekarang juga ada satgas yang dibentuk untuk penanganan tenaga kerja yang ilegal, perdagangan orang dibentuk dari tahun dulu melibatkan banyak kementerian. Sampai sekarang nggak jalan buktinya kan? TPPO masih tetap jalan dan makin banyak. Dulu cuma di Malaysia, Hong Kong, Taiwan. Sekarang udah sampai Kamboja, Vietnam. Terus Myanmar ada yang disekep. Saya baru dapat pengaduan, ada 20 orang Indonesia yang disekep, disiksa di dalam satu ruangan. Dia tahunya dipalangkan ke Thailand, ternyata lewati perbatasan, kerja suruh scam, jadi yang tahu nggak, scam penipuan, yang nyari korban-korban scammer gitu. Dan dia nggak bisa pulang, dicambuk, disuruh push up 500 kali, dan sampai ada yang kejang, luka-luka, dan di luar dijaga sama orang sipil bersenjata. Mereka nggak bisa kabur, udah minta tolong ke kita. Dan ternyata udah juga ke Kementerian Luar Negeri. Tadi saya baru koordinasi sama salah satu Kementerian Luar Negeri. Nanti malam mau ketemu di apartemen saya bersama keluarganya. Kita mau coba advokasi, tapi kita baru dapat kabar dari Kemenlu. Ternyata mereka juga udah mendapat pengaduan itu, tapi mereka nggak bisa apa-apa karena ternyata itu di wilayah konflik yang ada di Myanmar, di mana di situ ada pemberontak yang sedang konflik dengan militer Myanmar, di mana militer Myanmar aja nggak berani masuk ke situ. Jadi bukannya pemerintah kita tidak melakukan apa-apa, Kemenlu, tapi itu yang lagi masalah. Jadi ini apa duitnya sendiri apa ngulangin ini dana dari Pribadi, Mas. Pribadi. Kalau sekarang ini pribadi, tapi alhamdulillah sekarang sudah ada beberapa orang yang mau gabung. Kita mau memberikan bantuan, ada juga mau ikut serta dalam tenaga dan segala macam. Itu namanya kita mau bikin namanya tim gercep, gerak cepat, biar cepat, nggak lambat. Kalau lambat-lambat kasihan, mereka nggak pulang-pulang. Mas, tapi nggak ketakutan, Mas? Kalau yang kemarin aja udah sempet mau dalam tanda kutip mau Sekarang gini, nyantet segala macam. saya tahun lalu di podcast saya berani kan ngomongin soal apa aja, dari kasus apa aja Mas lihat kan. Dari saya nggak berani laporin polisi, tahun lalu laporan polisi banyak, masih banyak. Sekarang udah kecebur lah. Kalau kita benar, saya yakin orang benar pasti ada di belakang kita. Betul. Saya yakin pasti banyak yang mendukung kita. Kalau sampai ada orang yang akhirnya bersuara sumbang sama apa gerakan-gerakan tim gercep ini sama saya, artinya mereka adalah orang-orang yang dalam tanda kutip orang nggak benar, itu aja. Tapi nggak takut apa mafia segala macam. Ini kan pasti melibatkan mafia segala macam. Ya, calo-calo tenaga kerja ilegal itu mafia semua, Mas. Sama di negara-negaranya juga dulu bekerja sama mafia-mafia di dalam negara masing-masing. Kan sekarang calo-calo yang di sini kan koordinator kampung tuh yang nyari di kampung-kampung nyari calon-calon tenaga kerja yang mau ditipu. Itu kan ada mafianya tuh, calonya lagi yang di Malaysia, di Taiwan. Itu kan mafia semua. Lawan lah. Nggak pernah dapat ancaman gitu, Mas? Justru kita malah berpikir pemerintah di sini harus turun tangan, bersikap tegas untuk bersama-sama kita memberantas yang begini-begini. Negara kita nggak boleh lemah. TKW kita kenapa rata-rata yang mendapat penyiksaan, gaji nggak dibayar, disiksa sampai meninggal, rata-rata dari mana? Malaysia. Indonesia. Dari Indonesia. Kenapa dari Filipina hampir nggak ada kasus kayak begini? Karena Filipina negaranya sangat tegas. Mereka punya asosiasi sendiri yang ngurus para labor tenaga kerja ini di seluruh dunia. Kalau sampai ada majikan yang misalnya kontraknya harus jelas, di Filipina itu semua kontraknya jelas. Jadi Filipina tuh berani datang ke majikan, ketok ke door. Kalau misalnya ada TKW gue yang nggak dikasih libur, mereka bisa kasih teguran. Takut majikan-majikan sama negara Filipina. Kalau dengar Filipina tuh takut. Makanya kalau bisa dari Indonesia aja.
yang ilegal kalau bisa. Makanya banyak yang berangkat ilegal. Kenapa? Karena kalau dengar Indonesia, udahlah, nanti juga negaranya nggak punya, lemah juga. Ini bukannya kita ngejelekin, ini faktanya. Faktanya. Mas, ini kan selain mungkin ikut bantu advokasi juga untuk pemulangan, ada nggak sih ke depan mungkin bikin suatu gerakan yang mungkin dalam tanda kutip biar mereka nggak ikut nggak ikut kayak begituan lagi gitu? Ya, gue janji gue akan melakukan itu terus-terusan. Dan bukan hanya Malaysia, kan besok gue berangkat habis lebaran ke Hong Kong, ke Taiwan, Saudi. Tadi mau ke Saudi duluan, cuman tiketnya mahal mas kemarin. Jadi harganya 4 kali lipat, jadi tunggu dulu. Daripada kita mulangin juga cuma dikit kan. Akhirnya kita bertahap, nanti mungkin balik lagi ke Malaysia, Singapura juga, bolak-balik aja gitu terus. Nanti kalau di Malaysia juga ada lagi yang siap pulang, kita bukan sama KBRI kan, KBRI kan juga memulangkan juga, ada dananya. Tapi kan untuk orang-orang yang mungkin di luar shelter segala macam, mungkin kita bisa bantu yang itu gitu. Jadi kita bersama-sama pemerintah lah, bersama-sama KBRI, bahu-membahu untuk memulangkan mereka. Ngajak artis juga nggak mas? Apa? Ngajak artis juga biar ngikut gerakan kayak gini juga gitu. Kapan sih mas ini sama TKW? Dari tahun lalu maksudnya mas. Kalau lihat YouTube saya. Total udah berapa orang yang sudah dipulangkan? Pulangkan waktu itu kan ada 1. Kalau yang sekarang nih untuk yang massal 7 orang. Tadinya mau yang hari ini berarti 7 mau hari ini tadinya mau 10 sampai 20 orang. Tapi ternyata kan masalah ini dokumen yang susah ternyata. Imigrasi ya? Imigrasi, nggak segampang itu. Makanya kita kerjasama sama KBRI. Dan KBRI yang ngurus semua dokumennya. Luar biasa loh, cepet. Mas Uya, terakhir dari saya nih, dari pengalaman itu ada nggak sih kendala yang dialami dan harapannya Mas Uya dalam arti butuh regulasi dari pemerintah yang baik atau apa yang pengen di 1, edukasi. Yes. Edukasi dari mana-mana aja. Ini kan Dinas Kementerian Ketenaga Kerja, Kementerian Kependidikan. Betul. Karena kan masalah juga pendidikan orang-orang yang Soft skillnya ya? ya skillnya. Terus habis itu apalagi imigrasi, imigrasian, Departemen Kumham, imigrasi sekarang harus bagaimana sih? Masa lo nggak bisa filter sih orang yang mau berangkat